Dipersembahkan oleh didukung oleh rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an hudal lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum biistiqamati ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah Masjid Menko PMK yang saya hormati dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah, marilah kita bersyukur atas nikmat Allah yang terlimpahkan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah, sampai detik ini Allah masih melimpahkan kepada kita rahmat, taufik, dan inayahnya, sehingga kita sekalian dapat bersama-sama menunaikan tugas profesional kita sebagai bagian dari pengabdian kepada nusa dan bangsa, dan juga sebagai bagian dari kita beribadah mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, Ibu yang kami hormati, sesuai dengan apa yang ada di backdrop yang disiapkan panitia, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sekilas tentang nuzulul Quran, bagaimana pemaknaannya dan bagaimana aktualisasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau kita berbicara tentang nuzulul Quran, secara bahasa nuzulul Quran itu artinya proses turunnya Al-Quran. Yang proses turunnya Al-Quran itu bisa kita lihat dari dua perspektif atau dua sudut pandang. Yang pertama adalah perspektif historis, dan yang kedua adalah perspektif normatif. Yang saya maksud dengan turunnya Al-Quran dalam perspektif historis itu adalah bagaimana kita menjelaskan turunnya Al-Quran itu dari sisi yang berkaitan dengan periodisasi turunnya Al-Quran, yang itu merupakan peristiwa sejarah yang sangat penting, tidak hanya dalam kaitannya dengan perjuangan umat Islam, tapi juga dalam kaitannya dengan kehidupan umat manusia secara keseluruhan. Para ahli tafsir menjelaskan proses turunnya Al-Quran itu secara historis ada dua proses. Proses yang pertama adalah turunnya Al-Quran secara sekaligus seperti yang kita punya sekarang ini, dari Sidratil Muntaha ke langit dunia. Nuzulul Quran min Sidratil Muntaha ilas sama'id dunya. Proses turunnya Al-Quran yang pertama ini menurut para ulama tafsir terjadi pada malam Qadar atau malam Lailatul Qadar, yang kita peringati sebagai bagian dari salah satu keistimewaan di bulan Ramadan. Peristiwa ini dikisahkan di dalam surah Al-Qadar, yang di dalamnya dijelaskan bagaimana Allah menurunkan Al-Quran itu dan bagaimana kemuliaan malam Qadar, yang secara bahasa juga berarti malam kemuliaan. Proses yang kedua adalah proses turunnya Al-Quran minas sama'id dunya ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Proses turunnya Al-Quran dari langit dunia
kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Proses yang kedua ini dimulai pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Kalau sekarang kira-kira 1400 berapa itu? 1414 Masehi. Sudah 1414 tahun yang lalu yang peristiwa turunnya Al-Quran pada periode yang kedua ini berlangsung secara berangsur-angsur. Tidak turun secara berurutan dan diturunkan dari sisi periodisasinya dalam dua periodisasi, yaitu periodisasi Mekah dan periodisasi Madinah. Ayat-ayat yang turun pada saat Rasulullah Muhammad sebelum hijrah itu disebut sebagai ayat-ayat Makkiyah. Sedangkan ayat yang turun setelah Rasulullah hijrah disebut sebagai ayat Madaniyah. Rasulullah berada di Mekah menerima wahyu selama 13 tahun dan beliau berada di Madinah menerima wahyu selama 10 tahun. Proses turunnya Al-Quran yang kedua ini dimulai dengan diturunkannya surah Al-Alaq, surah yang ke-96 ayat 1 sampai dengan 5. Allah berfirman, Iqra bismi rabbik alladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu, Tuhan yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha mulia, yang telah mengajarkan kepada kamu dengan pena, mengajarkan kepada kamu apa yang tidak kamu ketahui sebelumnya. Kemudian turun surat yang kedua. Nah, turunnya surat yang kedua ini ada ikhtilaf di antara para ulama. Sebagian ada yang menyebut surat yang kedua yang diturunkan adalah surat Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir kum fa'angdir, dan beberapa ayat yang berikutnya. Wahai orang yang sedang berselimut, hendaknya kamu segera bangkit dan berilah peringatan. Menurut para ulama, ayat ini merupakan perintah kepada Rasulullah yang menugaskan beliau setelah menerima wahyu untuk menyampaikan dakwah Islam kepada masyarakat Mekah pada waktu itu. Sebagian menyebutkan yang turun setelah surat Al-Alaq adalah surah Al-Qalam, yaitu surat Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun demi Nun itu tidak ada artinya. Di dalam beberapa terjemahan disebut sebagai al-muqatta'at, artinya potongan-potongan huruf yang oleh para ulama diterjemahkan hanya Allah yang paling mengetahui artinya, atau diterjemahkan sebagaimana bunyi hurufnya, yaitu huruf Nun. Jadi Nun diterjemahkan dengan Nun atau hanya Allah yang maha mengetahui artinya. Wal qalami wa ma yasturun, dan demi pena serta apa yang mereka tulis dengan pena itu. Inilah proses turunnya Al-Quran secara historis, karena sekarang Rasulullah Muhammad sudah wafat dan setiap kali Rasulullah menerima wahyu dalam periode yang kedua ini selalu disertai dengan yang pertama penjelasan di mana letak ayat dan wahyu yang beliau baru terima itu. Dan kemudian yang kedua memerintahkan kepada para sahabat untuk menulis wahyu yang disampaikan Rasulullah dalam media yang berbentuk apapun untuk membantu mereka mengingat dan menghafal Al-Quran dengan mudah. Proses ini sudah selesai sehingga para ulama menyebut itu sebagai proses historis. Nah, yang ketiga adalah proses di mana kita yang menerima Al-Quran itu membacanya
dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah proses yang berlangsung terus-menerus, ongoing proses yang tidak pernah berhenti selama hayat kita masih di kandung badan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kalau kita membaca Al-Quran, kita menemukan banyak sekali penjelasan tentang makna dan manfaat Al-Quran bagi manusia. Yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran adalah fungsinya sebagai petunjuk dalam kehidupan umat manusia. Al-Quran itu merupakan petunjuk Allah bagi umat manusia, dan Al-Quran itu merupakan rahmat, merupakan syifa, merupakan obat bagi hamba-hambanya yang beriman. Di dalam Al-Quran disebutkan Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, hanya Allah yang tahu artinya. Dzalikal kitabu la raiba fih, itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat yang lain yang berkait dengan bulan Ramadan, Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya Allah menurunkan sebagian Al-Quran. Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi umat manusia dan berisi penjelasan-penjelasan atas petunjuk itu, serta sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil, dan pembeda antara manusia yang beriman dengan manusia yang kafir atau ingkar kepada Allah. Kalau kita mencoba menggunakan pendekatan bahasa, hampir semua lafadz hudan disebutkan dalam bentuk isim masdar atau kata benda, yang di situ mengisyaratkan proses aktif bagaimana kita bisa mendapatkan petunjuk itu. Bahkan kalau kita membaca Al-Baqarah ayat awal yang saya bacakan tadi, Al-Quran menggunakan isim isyarah dzalika, yang berarti itulah Al-Quran. Isim isyarah yang menunjukkan bahwa jarak kita dengan Al-Quran itu jauh, tidak dekat. Dan karena itu maka agar Quran itu dekat dengan kita, maka kita harus mendekat kepada Al-Quran itu. Al-Quran menuntut proses aktif dari kita, bagaimana kita bisa mendapatkan petunjuk dari Al-Quran itu. Saya menemukan hanya satu kali di mana lafadz huda disebutkan dalam bentuk kata kerja aktif, yaitu di dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17, ayat yang ke-9. Allah berfirman, Innal Qur'ana hadza yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Qur'an ini, nah di sini digunakan isim isyarah hadza yang menunjukkan objek yang dekat. Objek itu begitu dekat. Yahdi lillati hiya aqwam. Quran yang dekat dengan kita itu memberikan petunjuk kepada kita. Petunjuk kemana? Lillati hiya aqwam. Memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Di dalam beberapa terjemahan disebutkan kepada jalan yang paling lurus, kepada jalan yang paling benar. Dan Al-Quran itu merupakan kabar gembira, memberikan kabar gembira bagi orang-orang mukmin yang beramal soleh. Bagi mereka pahala yang sangat besar. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, dalam kaitan kita memperingati Nuzul Quran ini, paling tidak ada 3 hal penting yang bisa menjadi bagian dari hikmah peringatan ini. Yang pertama tentu kita bersama-sama berusaha untuk
lebih dekat kembali dengan Al-Quran dan bisa mendapatkan hidayah Al-Quran. Yang dengan hidayah Al-Quran itu kita berada pada jalan yang benar, berada pada jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang selalu kita minta setiap kita melaksanakan sholat. Pada saat kita membaca Al-Fatihah, kita bermohon kepada Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Dalam ayat yang lain disebutkan siratal azizil hamid, jalan Allah yang maha perkasa, yang maha terpuji. Karena itu maka petunjuk Allah dengan Al-Quran itu adalah petunjuk yang menuntun kita kepada jalan yang benar, sehingga kita senantiasa berbuat yang benar. Kemudian yang kedua, kita berusaha untuk bagaimana memahami Al-Quran. Dan untuk memahami Al-Quran itu, paling tidak ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama tentu kita harus membacanya. Membaca Al-Quran itu menurut para ulama tafsir haruslah membaca dalam bahasa Arab. Karena Al-Quran itu disebut Al-Quran sebagai wahyu Allah yang diturunkan di dalam bahasa Arab. Terjemahan Al-Quran bukanlah Al-Quran. Karena itu maka kita harus membaca Al-Quran itu dengan benar, membaca Al-Quran dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Hendaknya kamu baca Al-Quran itu dengan perlahan-lahan, dengan penuh penghayatan, dengan segala keindahannya, sehingga kamu dapat meresapi bacaan Al-Quran itu. Sehingga kita ketika membaca Al-Quran itu harus menggunakan tajwid, yang secara bahasa artinya membaguskan, menyempurnakan. Itulah pintu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita berusaha memahaminya. Pemahaman atas Al-Quran itu pada level pertama adalah pemahaman melalui terjemahan. Sekarang kita memiliki banyak sekali Al-Quran yang diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Al-Quran yang diterjemahkan dengan penerjemahan yang mujmal atau yang global, atau penerjemahan yang mufrodat, kata per kata. Bahkan sekarang kita bisa mengakses secara bebas, mendownload secara bebas. Dan tentu kita harus senantiasa berusaha, berhati-hati agar yang kita download adalah terjemahan yang memang muktabar, terjemahan yang sahih. Nah, tentu dalam kaitan ini secara personal saya merekomendasikan untuk mendownload terjemahan Al-Quran yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Karena itu sudah ditashih oleh banyak sekali ulama tafsir, dan insya Allah dari pembacaan saya adalah terjemahan yang paling mudah dipahami dan penerjemahan yang menurut saya adalah yang paling akurat. Kemudian yang kedua adalah dengan menafsirkan Al-Quran. Menafsirkan Al-Quran itu ada 2 pendekatan yang bisa dilakukan. Yang pertama, menafsirkan Al-Quran bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur itu artinya menafsirkan ayat dengan ayat, menafsirkan ayat dengan hadis. Kita mengetahui bahwa Al-Quran itu menjelaskan dirinya sendiri. Dalam bahasanya Fazlur Rahman, dalam buku dia Major Theme of the Quran, Al-Quran itu mengandung self-explanation, yang itu ditandai antara lain dengan penyebutan beberapa konsep kunci di dalam Al-Quran yang tidak berkumpul dalam satu surat, tetapi menyebar dalam surat-surat yang lainnya. Misalnya terkait dengan orang-orang yang bertakwa, hudal lil muttaqin. Siapakah orang yang bertakwa itu? Disebutkan dalam kelanjutan ayat, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, dan seterusnya. Dijelaskan di ayat yang lainnya, siapa orang yang bertakwa itu? Adalah mereka yang senantiasa berinfak di jalan Allah dalam keadaan lapang maupun sempit. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidz wal afina 'anin nas, dan seterusnya. Karena itu maka agar kita bisa menafsirkan Al-Quran dengan pendekatan pertama ini, kita memang harus membaca Al-Quran itu secara keseluruhan, tidak secara atomistik,
Ini juga saya pinjam istilahnya Fazlur Rahman. Pemahaman yang atomistik itu artinya pemahaman yang berusaha untuk memahami Al-Quran hanya dari satu kata saja dan dipisahkan dari kata atau lafadz yang lainnya. Inilah pendekatan yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Karena Al-Quran itu merupakan keseluruhan satu kesatuan. Bahkan ketika ayat Al-Quran itu diulang beberapa kali, itu pun harus dihitung sebagai ayat tersendiri. Misalnya kalau kita membaca surah Ar-Rahman, di situ kita menemukan ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dalam hitungan saya disebutkan sebanyak 31 kali. Dan kesemuanya harus dihitung sendiri-sendiri. Oleh karena itu maka kita menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran supaya kita mendapatkan pemahaman yang syumuliyah, pemahaman yang komprehensif. Kemudian yang kedua, menafsirkan Al-Quran dengan hadis. Tafsir yang seperti ini disebut sebagai tafsir bil ma'thur, dan di antara contoh kitab tafsir yang menggunakan pendekatan tafsir bil ma'thur adalah tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir itu adalah metode penafsiran yang menafsirkan ayat dengan ayat dan menafsirkan ayat dengan hadis, dan tidak ada ra'yu atau tidak ada pendapat pribadi Imam Ibnu Katsir dalam penafsirannya itu. Kemudian yang kedua adalah menafsirkan Al-Quran dengan ra'yu, menafsirkan Al-Quran dengan berbagai pendekatan ilmu pengetahuan dan berbagai pendekatan yang mungkin bersifat tematik atau tema-tema tertentu. Dalam studi tafsir disebut dengan tafsir maudhu'i. Misalnya kalau kita bekerja di Menko PMK, mungkin kita bisa menerjemahkan Al-Quran tematik dengan misalnya tafsir ayat-ayat Al-Quran tentang sumber daya manusia misalnya. Tafsir tematik, kita kumpulkan ayat-ayat yang membahas tentang manusia dan bagaimana Quran menekankan arti pentingnya kualitas sumber daya manusia dalam kehidupan suatu bangsa, dalam kehidupan umat, dan seterusnya. Sekilas misalnya kalau kita menggunakan pendekatan ini, kita bisa mulai dengan pendekatan simantik. Kita mencoba melihat manusia dalam Al-Quran, itu disebutkan paling tidak dalam dua konsep. Pertama, manusia sebagai al-bashar, dan yang kedua manusia sebagai an-nas atau al-insan. Kalau manusia sebagai al-bashar, itu manusia sebagai makhluk hidup yang lebih bersifat biologis dan fisiologis. Pada pengertian ini, manusia tidak jauh berbeda dengan makhluk Allah yang lainnya, seperti binatang dan makhluk lain yang memang secara struktur fisik itu sangat dekat dengan manusia. Tetapi ketika kemudian kita mendekati manusia dalam pengertiannya sebagai insan, maka di sini manusia adalah makhluk jasmani dan makhluk ruhani. Yang di sini kita kemudian bisa menjelaskan kaitan dengan bagaimana insan itu dalam pengertian yang luas. Manusia itu adalah makhluk ruhani karena Allah menyempurnakan penciptaan manusia itu dengan meniupkan roh ke dalam jasad manusia itu. Wa nufikha fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Allah meniupkan rohnya ke dalam jasad manusia itu, yang dengan itu kemudian Allah menjadikannya sebagai khalifatullah fil ardh dan memerintahkan semua makhluk untuk mengikuti manusia sebagai khalifatullah di muka bumi itu.